Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Thalia Dwi Puspitayu dengan NIM S1S124019. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tugas kami dari mata kuliah Etika Profesi. Adapun tugasnya di sini kami diberikan soal sebanyak 4 nomor. Kemudian untuk jawaban dari soal-soal ini akan kita kerjakan dalam bentuk PDF dan juga rekaman video. Jadi langsung saja kita mulai pada nomor pertama, yang mana pada nomor pertama ini kita diarahkan untuk membaca sebuah artikel dari link berikut. Kemudian kita jelaskan isu pelanggaran ITE yang terjadi dan berikan alasan apakah tindakan yang dilakukan pelaku dibenarkan atau tidak dibenarkan. Oke, jadi untuk artikel ini sendiri dia itu membahas mengenai 70.000 data KTP bocor di internet dan pelakunya masih menjadi misteri. Oke, sebelum kita masuk pada pelanggaran ITE yang terjadi pada artikel tersebut, tentunya perlu kita ketahui apa itu Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE ini dia merupakan peraturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi, transaksi elektronik, keamanan sistem elektronik, serta berbagai tindakan pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Nah, untuk UU ITE di Indonesia sekarang sendiri itu dia ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mana dia itu disahkan pada 2 Januari 2024 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oke, itu dia untuk penjelasan mengenai UU ITE. Langsung saja kita masuk pada pelanggaran ITE dari artikel ini sendiri. Nah, sebelumnya saya sudah coba membaca artikel ini dan saya sudah merangkum isi dari artikel ini. Nah, untuk isi dari artikel itu sendiri dia mengatakan bahwa terjadi kebocoran sekitar 70.000 data KTP milik warga Indonesia yang beredar di internet. Nah, kebocoran ini diduga berasal dari sistem elektronik milik pihak ketiga yang bekerjasama dengan suatu perusahaan. Kemudian sampai saat ini identitas pelakunya itu belum diketahui dan data bocor ini merupakan informasi pribadi yang sangat penting. Dia itu berasal dari KTP sehingga dia mengandung informasi berupa nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, hingga alamat dari individu dari warga negara Indonesia maksudnya. Oke. Nah, kemudian tentu masalah kebocoran data KTP ini menjadi masalah yang serius karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai tindakan yang merugikan seperti pinjol ataupun melakukan phishing, ya, penipuan daring dan berbagai tindakan ilegal lainnya melalui media elektronik. Nah, kemudian akibatnya masyarakat yang datanya bocor berpotensi mengalami kerugian finansial maupun kerugian non-materi yang berupa penyalahgunaan identitas pribadi. Langsung saja, itu tadi dia untuk sedikit rangkuman mengenai isi dari artikel ini. Jadi kita lanjut pada alasan Anda apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku dibenarkan atau tidak dibenarkan. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai pelanggaran ITE yang dilakukan berdasarkan informasi dari artikel ini sendiri. Berdasarkan artikel ini, karena dia itu mengambil data pribadi ya melalui media elektronik, sependek pencarian saya itu dia melanggar pasal 27B. 27B, nah ini. Yang mana di pasal 27B sendiri berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, juga memaksa orang dengan ancaman kekerasan. Di sini juga tadi belum saya katakan ya bahwa di sini mereka mengancam akan merilis data yang dicuri jika Discord tidak membayar mereka untuk jumlah uang yang telah diungkapkan. Jadi pelakunya di sini juga melakukan pengancaman. Tuh. Jadi berdasarkan informasi tersebut, menurut saya pihak pelaku ini dia melanggar UU ITE pasal 27B yang mana dia mendistribusikan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Gitu. Selanjutnya, selain pasal 27B, saya juga mencoba mencari beberapa pasal lain, yaitu
saya mendapat pada pasal 30, pasal 31 dan juga pasal 32. Nah, untuk itu sendiri di sini sudah saya catatkan, yang mana pada pasal 30 ayat 1 itu dia akses tanpa hak ke sistem elektronik. Di mana pasal 30 ayat 1 ITE ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik pihak lain. Selanjutnya juga ada pada pasal 30 ayat 2, yaitu mengakses sistem untuk memperoleh informasi elektronik. Jadi pasal 30 ayat 2 UU ITE ini mengatur bahwa setiap orang dilarang mengakses komputer atau sistem elektronik tanpa hak dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nah, dalam konteks ini, data KTP yang tersimpan dalam database digital termasuk ke dalam kategori informasi elektronik yang dilindungi hukum. Nah, kemudian pelakunya itu dia sudah melakukan untuk mengambil informasi yang dilindungi ini. Gitu. Selanjutnya di sini dia juga melanggar pasal 30 ayat 3, yaitu larangan bagi setiap orang untuk mengakses sistem elektronik dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang diterapkan. Selanjutnya ada pasal 31 ayat 1, yaitu dia mengatur larangan melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap informasi elektronik maupun dokumen elektronik milik pihak lain tanpa hak. Nah, dalam kasus kebocoran data KTP ini, belum terdapat informasi yang memastikan bahwa pelaku menggunakan metode penyadapan. Namun apabila dalam proses investigasi ditemukan bahwa data diperoleh melalui aktivitas penyadapan, maka pelakunya ini juga melanggar pasal atau dijerat dengan pasal 31 ayat 1 ITE. Nah, selain itu terdapat juga satu pasal lagi yang saya dapatkan, yaitu pasal 32 ayat 2, di mana melarang setiap orang secara sengaja dan tanpa hak memindahkan, mentransfer atau mengalihkan informasi elektronik kepada sistem elektronik lainnya yang tidak berhak menerimanya. Nah, jadi apabila dalam hasil investigasi tidak dinyatakan dia melakukan penyadapan, pelaku tetap melakukan pelanggaran, yaitu dia terjerat pasal 32 ayat 2. Karena dia memindahkan, mentransfer atau mengalihkan informasi tersebut. Nah, selain UU ITE terdapat juga satu undang-undang yang saya rasa cukup menarik, makanya di sini saya masukkan, yaitu dia melakukan pelanggaran pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tuh. Yang mana undang-undang ini secara khusus mengatur hak pemilik data pribadi serta kewajiban pribadi yang mengelola dan memproses data tersebut. Oke. Itu dia. Selanjutnya untuk alasan apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku dibenarkan atau tidak dibenarkan. Tentunya menurut saya tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini tidak dibenarkan karena selain mengambil data pribadi, pelakunya juga melakukan pengancaman. Selain dilihat dari sisi hukum, tentunya kalau dilihat dari sisi hukum, pelakunya ini bersalah dan tidak bisa dibenarkan. Namun bisa kita lihat juga dari sisi etika. Nah, dia ini melakukan pelanggaran hak privasi, yang mana kita ketahui bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas informasi pribadi yang dimiliki. Tapi di sini pelaku melakukan atau mengakses data dari 70.000 data KTP di internet. Tuh. Jadi untuk nomor 1, apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku dibenarkan atau tidak dibenarkan? Tentunya ini tidak dapat dibenarkan dilihat dari sisi hukum maupun dari sisi etikanya. Oke, itu dia untuk penjelasan dari soal nomor 1. Kita lanjut pada soal nomor 2. Nah, analisis potensi konflik antara kepatuhan terhadap UU ITE dan prinsip etika profesional TI dalam konteks kebebasan berekspresi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk analisis potensinya itu di sini saya akan membahas sekitar 3 potensi. Yang mana yang pertama itu dia ada potensi konflik pada saat kita kritik terhadap instansi atau pemerintahan. Nah, apabila seorang TI menemukan bahwa sistem suatu perusahaan memiliki kelemahan keamanan yang dapat membahayakan data pengguna, itu kita bisa saja melakukan atau menyampaikan kritik melalui media sosial ataupun forum publik. Namun dari perspektif UU ITE-nya sendiri, itu dia penyampaian kritiknya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mengandung unsur penghinaan,
fitnah, informasi, serta menyesatkan atau konten yang dapat merugikan pihak lain. Dari perspektif etika sendiri, itu kita punya tanggung jawab untuk melindungi kepentingan publik dan membantu meningkatkan keamanan sistem informasi. Jadi, dalam hal ini, untuk potensi konfliknya, itu apabila kita sampaikan, takutnya dia akan disalahartikan seperti kita sampaikan untuk meningkatkan keamanan sistem informasi, tapi malah disalahartikan bahwa kita merugikan pihak lain karena kita membocorkan informasi bahwa terdapat kelemahan pada sistem perusahaan tersebut. Nah, itu salah satu contoh potensi konfliknya. Selanjutnya ada pengungkapan kebocoran data. Nah, ini mirip dengan yang tadi, tapi yang tadi ini dia kelemahan dalam keamanannya. Nah, di sini untuk kebocoran datanya, apabila kita mengetahui bahwa perusahaan tempat bekerja mengalami kebocoran data pengguna, tetapi informasi tersebut tidak segera diumumkan ke publik. Dari perspektif UU ITE-nya, itu dia penting menjaga keamanan informasi elektronik. Namun pengungkapan informasi internal perusahaan tanpa izin dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama jika informasi yang disebarkan termasuk data rahasia atau dokumen yang tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan. Tapi dari perspektif etika profesional, itu kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi pengguna dari resiko yang dapat merugikan mereka. Jadi, jika kebocoran data disembunyikan, pengguna tidak memiliki kesempatan untuk mengambil langkah pencegahan. Gitu. Potensi konfliknya itu, profesional TI berada pada posisi yang sulit, karena kita harus memilih di antara kita jaga kerahasiaan organisasi atau pemerintahan tersebut, atau kita ungkapkan informasi tersebut supaya pengguna ini dia dapat melakukan tindakan perlindungan terhadap data mereka, karena mereka tahu ada kebocoran. Tuh. Yang terakhir di sini saya bahas mengenai penelitian dan pengungkapan kerentanan sistem. Apabila seorang peneliti cyber menemukan celah keamanan pada sebuah website dan melakukan pengujian lebih lanjut untuk membuktikan adanya kerentanan tersebut, dari perspektif UU ITE, itu dia melarang akses terhadap sistem elektronik tanpa hak atau izin dari pemilik sistem. Jadi, meskipun tujuannya itu kita untuk meningkatkan keamanan, atau kita lakukan aktivitas pengujian, untuk meningkatkan keamanan, tapi aktivitas pengujian yang dilakukan ini tanpa persetujuan, itu dia dianggap sebagai akses ilegal. Tapi dari perspektif etika sendiri, penelitiannya ini itu dia merupakan aktivitas yang penting dan dapat membantu memperbaiki kelemahan sistem. Jadi gitu, untuk potensinya sendiri, dia di sini lebih ke arah dari persetujuannya. Apabila tidak disetujui, tentunya dia akan menimbulkan yang namanya konflik gitu. Jadi tapi dari perspektif etika, hal yang kita lakukan ini tentunya akan sangat membantu untuk memperbaiki sistemnya itu sendiri gitu. Oke, lanjut. Itu dia untuk beberapa contoh potensi konflik antara kepatuhan terhadap UU ITE dan prinsip etika profesional TI. Selanjutnya kita masuk pada nomor 3, yang mana pada nomor 3 ini kita akan menjelaskan terkait undang-undang ITE di berbagai belahan negara, minimal 3 negara. Kemudian kita bandingkan atau kita berikan perbedaan dengan UU ITE yang ada di Indonesia. Nah, di sini untuk nomor 3 saya memutuskan untuk mengambil atau akan membahas mengenai UU ITE dari negara Bangladesh, Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, dan juga akan dibandingkan dengan negara Indonesia itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, tentunya setiap negara memiliki regulasi yang mengatur aktivitas digital, transaksi elektronik, serta kejahatan cyber. Tentunya walaupun memiliki satu tujuan utama yang sama, pasti ini dia memiliki regulasi atau peraturan yang berbeda-beda. Jadi langsung saja kita bahas. Yang pertama di sini untuk pada Bangladesh, dia ini peraturannya menerapkan Digital Security Act atau DSA 2018, tapi dia sudah diperbarui menjadi Cyber Security Act 2023. Nah, untuk regulasi dari Bangladesh ini sendiri, dia berfokus pada pencegahan keamanan cyber, perlindungan sistem elektronik, serta pengawasan terhadap penyebaran informasi digital. Kemudian untuk yang Uni Emirat Arab, itu dia ada yang namanya Federal Decree Law nomor 34
tahun 2021 on combating rumors and cybercrimes. Nah, dia ini sangat fokus pada pencegahan ancaman nasional, sering dikritik karena potensi membatasi kebebasan berekspresi. Gitu. Dibandingkan dengan negara lain, dia ini memiliki pendekatan atau peraturan yang sangat tegas dan sanksinya juga dia cukup besar dalam hal denda. Tuh. Selanjutnya di sini ada untuk yang Afrika Selatan. Untuk Afrika Selatan sendiri dia itu menerapkan Cybercrimes Act 2020 dan ada juga yang namanya Protection of Personal Information Act atau POPIA 2013. Nah, untuk Afrika Selatan ini dia sangat kuat dalam melindungi data pribadi sejajar dengan standar perlindungan data global. Tuh. Afrika Selatan ini dia memberikan perhatian besar terhadap hak privasi warga negara sehingga perlindungan data menjadi salah satu aspek utama dalam kebijakan digitalnya. Nah, untuk Indonesianya sendiri itu dia ada seperti yang kita ketahui dia ada UU ITE yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2008 yang kemudian saat ini baru diperbarui pada tahun 2024 kemarin, yang mana dia mengatur transaksi elektronik, kejahatan cyber, penyebaran informasi digital, serta didukung oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tadi sempat kita singgung juga sedikit. Dan untuk cakupan peraturannya relatif lebih luas dibandingkan 3 negara tadi, tetapi juga aktivitas komunikasi dan tidak hanya pada keamanan cyber, tetapi juga untuk aktivitas komunikasi dan juga transaksi elektronik. Selanjutnya mungkin langsung saja kita bandingkan untuk undang-undang atau regulasi dari undang-undang ITE pada keempat negara ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau Afrika ini dia lebih menekankan pada perlindungan data pribadi pada warganya. Kemudian untuk Bangladesh ini menekankan pada pengawasan informasi digital, dan untuk Uni Emirat Arab ini dia berfokus pada keamanan nasional dan stabilitas sosial dengan sanksi yang ketat. Nah, untuk Indonesia sendiri dia ini cakupannya lebih luas dibandingkan negara-negara yang sudah kita bahas tadi. Namun tentunya itu dia walaupun cakupannya lebih luas, dia memiliki kekurangan. Seperti masih adanya pasal-pasal yang multitafsir, rawan disalahgunakan, belum diaturnya pewarisan aset digital secara jelas, serta penegakan hukum yang masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia serta teknologinya. Itu dia untuk perbandingan dari beberapa regulasi UU ITE, perbandingan dari regulasi beberapa negara di dunia. Regulasi ITE. Oke. Lanjut yang terakhir di sini ada pelanggaran ITE apa yang pernah kalian lakukan, dan ini wajib ada. Oke. Jadi langsung saja untuk jawaban dari soal nomor 4 ini. Pelanggaran UU ITE yang pernah saya lakukan. Yang pertama, mungkin secara sadar maupun tidak sadar, ingat dan tidak ingat, itu menyebarkan informasi melalui video TikTok umumnya tanpa verifikasi. Jadi setelah mempelajari atau memperdalam informasi mengenai UU ITE, saya menyadari bahwa tindakan menyebarkan informasi tanpa verifikasi itu dia dapat berpotensi menimbulkan penyebaran hoax atau informasi yang menyesatkan. Nah, ini dia berkaitan pada pasal 28 UU ITE. Mana tadi? Dimana pada pasal 28 itu dia menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen, menghasut kebencian atau sara atau menimbulkan kerusuhan. Itu jadi ternyata menyebarkan video atau informasi tanpa verifikasi itu dia berpotensi untuk terjerat pada pasal 28 UU ITE. Selanjutnya ini yang saya bahas, yang saya ingat saja ya. Jadi ada 2 di sini saya bahas. Yang kedua ada menggunakan software bajakan. Nah, di sini dia tidak secara langsung ya, tapi sependek pengetahuan saya itu dia berkaitan dengan akses tanpa izin atau akses ilegal. Tuh. Jadi untuk software bajakan ini itu saya gunakan beberapa tahun yang lalu, aplikasi video, jujur lupa apa namanya, tapi dia bajakan yang saya ambil dari YouTube. Nah, itu dia beberapa contoh pelanggaran UU ITE yang
pernah dan masih ingat saya pernah lakukan. Oke, karena sudah terjawab keempat pertanyaan pada tugas kali ini, maka kita akhiri saja tugas video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.